Indonesia. Agustus tahun 2025. Jalanan Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar dipenuhi massa yang berteriak, berdemonstrasi, bahkan bentrok dengan aparat. Api membakar ban di jalan, asap hitam membumbung tinggi. Kerusuhan ini bukan sekadar amarah rakyat biasa. Menurut pemberitaan media Rusia, ada dalang besar di balik layar. Bintang Sputnik, salah satu media besar Rusia, menurunkan laporan mengejutkan. Ada dugaan keterlibatan lembaga asing seperti National Endowment for Democracy, dan nama besar yang kembali mencuat adalah George Soros. Mereka dituding sebagai arsitek dari sebuah strategi global yang disebut Color Revolution. Metode ini digunakan untuk mengguncang rezim, melemahkan negara, dan membuka jalan bagi kepentingan asing. Sejumlah tokoh intelijen Indonesia, termasuk mantan kepala BEN, memperkuat narasi ini. Mereka percaya kerusuhan yang terjadi tidak mungkin lahir secara spontan. Ada dana, ada jaringan, ada skenario besar, bintang dari perspektif Rusia. Pola ini mirip dengan apa yang pernah mereka lihat di Ukraina, Georgia, hingga Timur Tengah. Semuanya dimulai dari demonstrasi, lalu berubah menjadi gelombang kerusuhan, dan pada akhirnya berujung pada perubahan rezim. Namun, narasi ini tidak berdiri sendiri di Indonesia. Banyak pihak menyebut tuduhan Rusia hanyalah teori konspirasi tanpa bukti nyata. Koalisi Cek Fakta Indonesia menegaskan bahwa tidak ada data atau dokumen yang membuktikan keterlibatan Soros atau NID secara langsung. Mereka menyebut isu ini hanyalah hoax, sebuah distraksi untuk mengalihkan perhatian publik. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Masyarakat memang marah saat masyarakat merasakan kesulitan ekonomi. Orang-orang di parlemen tidak punya empati hingga menyebut orang yang ingin perubahan di DPR adalah orang tolol. Harga-harga melambung, kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Anak muda kecewa karena janji reformasi tak kunjung terwujud. Kerusuhan lahir dari tekanan sosial yang nyata, bukan semata bayangan konspirasi asing. Inilah pertarungan narasi. Di satu sisi, media Rusia menekankan adanya dalang global. Di sisi lain, rakyat menegaskan bahwa ini adalah jeritan mereka, jeritan akibat ketidakadilan yang sudah terlalu lama. Kedua versi saling bertabrakan. Mana yang benar? Apakah Indonesia hanya pion dalam permainan geopolitik besar? Ataukah ini hanyalah cara untuk menutupi kegagalan dalam negeri sendiri? Indonesia kini berada di persimpangan sejarah di tengah asap kerusuhan. Kita bertanya, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah benar ada tangan asing yang mengatur skenario? Ataukah masalah ini murni lahir dari luka sosial dan ekonomi bangsa sendiri? Yang jelas, jawabannya akan menentukan arah negeri ini menuju kebangkitan atau menuju jurang perpecahan.